Selamat sore bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah filsafat timur yang akan membahas soal filsafat India. Kiranya melalui filsafat pertemuan kita kali ini akan menambah wawasan kita tentang filsafat India. Selamat sore bagi kita semua. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Maaf ya terlambat karena tadi di kampus sedang terjadi penandatanganan MOU antara Institut Abdis Abdan di Medan dengan IAKN, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nah, sehingga terlambat. Oke, ini baru saja mereka pulang, sehingga kita bisa bertemu. Oke, silakan Komti memilih salah seorang dari antara kita untuk berdoa. Apakah Komti sudah bersama kita? Atau siapa yang bersedia untuk berdoa? Baiklah, ya Pak. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami, sehingga Tuhan kami bisa berkumpul di Zoom meeting ini dan melaksanakan perkuliahan kami. Engkau berkati kami Tuhan, berkati Bapak dosen kami, supaya hikmah dari Tuhan bisa menjadi bagian kami dalam mengerti pelajaran kami hari ini. Berkati jaringan kami Tuhan, dan berkati kami di dalam Zoom ini supaya bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Terima kasih Tasya atas doanya. Dan hari ini kita akan masuk pada pembahasan kita mengenai filsafat India. Dalam pembahasan kali ini kita akan mendengarkan laporan dari bacaan teman-teman kita yang sudah membaca bukunya ya. Dan setelah itu nanti kita akan berdiskusi, mendalami seputar tugas atau topik kita hari ini. Oke, kami mulai. Nanti ini setiap pembaca yang melaporkan bacaan itu 5 menit ya, 5 menit. Dan setelah itu nanti kita akan ganti ke teman-teman yang lain, baru kita akan diskusi. Ya, silakan dari yang pertama ini Sonya Desi Manjuntak. Silakan melaporkan bacaannya 5 menit ya. Pak, boleh share. kajian mereka semua saya yang share screen katanya, Pak. Oke, silakan, gak apa-apa. Silakan share screen. Gimana, Pak? Silakan share screen aja. Baik, Pak. Sebentar ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah terlihat kan, teman-teman sekalian? Sudah. Ya, silakan. Sonya, silakan. Apakah Sonya bersama kita?
Apakah Sonya belum gabung? Apakah Sonya sudah bisa bergabung? Maaf Pak, sebelumnya jaringan saya tadi agak error Pak. Oke. Silakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil laporan bacaan saya, yaitu yang menguraikan pemikiran sejarah filsafat India dan perkembangannya. Yang pertama, pendahuluan. Filsafat India merupakan filsafat yang berasal dari timur, yang dekat selatan. Filsafat India ini sudah ada sejak 2000 sebelum Masehi, sudah mengenal yang namanya kebijaksanaan dalam segi kehidupan dan alam sekitar. Sehingga filsafat India adalah kebijaksanaan yang mengatur kehidupan way of life untuk kesejahteraan kita hidup di dunia ini dengan lebih tenang dan damai. Filsafat India mengenalkan pada dunia modern saat berupa sebuah ketaatan dalam beribadah kepada Sang Maharsi atau kepercayaan Hindu untuk lebih menenangkan diri dari segala kehidupan duniawi yang fana. Filsafat ini memiliki ciri-ciri sangat khas yang berkaitan dengan filsafatnya. Banyak tokoh-tokoh besar yang mengaplikasikan filsafat India di zaman kontemporer ini. Mahatma Gandhi sebagai aktivitas kemanusiaan yang masih banyak lagi. Nah, kebanyakan bagi para filsuf India, ia tak pernah mempunyai aplikasi ini untuk mengakibatkan filsafat India yang terkenal filsafat Yunani. Baru sejarah filsafat India, yaitu sejarah filsafat India menurut Dr. S. Radhakrishnan dibatasi mulai dari 2000 sebelum Masehi sampai 1000, yaitu zaman Veda. Zaman Veda pada tahun 1500 sebelum Masehi sampai 600 sebelum Masehi. Kedatangan bangsa Arya ke India membawa peradaban baru, dan sebelumnya di India sudah di peradaban lama, yaitu Drawida. Penduduk asli India peradaban Arya, peradaban yang berupa filsafat, puji-pujian dan nyanyi-nyanyian berbentuk teks keagamaan. Selanjutnya timbullah kitab Brahmana dan kitab Upanishad. Zaman Veda merupakan zaman yang dimana para pemuka-pemuka agama timbul. Di sana mereka membangun peradaban baru sebelum peradaban Drawida. Sebelum peradaban Drawida itu yang sangat kuno dan percaya terhadap hal-hal yang berbau mitologi dan tahayul. Peradaban Drawida, suku asli India, sama dengan peradaban Yunani kuno yang percaya terhadap tahayul yang beragama, seperti timbul Raja Naga yang dapat membunuh manusia dengan sekali semburan api panas. Selain itu, berbagai macam sihir yang membuat menjadi gila, dan adanya bidadari dari kaum suci datang menghampiri. Mitos-mitos yang berkembang pada zaman sebelum Arya datang sangat banyak, sehingga bangsa Arya datang sebagai penduduk baru dan sekaligus untuk menyebarkan kitab Brahmana dan kitab Upanishad. Baru yang seterusnya yaitu ajaran tasawuf. Ajaran tasawufnya agama Hindu ini antara lain yaitu berusaha dalam keyakinan hidup dan fokus dalam beribadah semata hanya karena Sang Mahadewa, dan itu dalam filsafat Islam juga ada ajaran bertasawuf. Mungkin tasawuf berasal dari agama Hindu, sehingga filsafat Islam ada kesamaan tentang 5 mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara merenungkan diri, memahami hidup dan mengetahui ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, percampuran Hindu di Indonesia tidak lepas dari bangsa-bangsa Arya dan kitab-kitab Veda yang telah memberikan ilmu agama ke sebagian penganutnya di Indonesia.
Mengapa Hindu di Indonesia dapat menyesuaikan sejak abad ke-9 pada cerita-cerita Ramayana dan Mahabharata yang masing-masing punya keahlian peran dalam alur kepahlawanan seperti Pandawa 5, yaitu Yunistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa, yang lawannya adalah Urawa. Zaman Brahmana. Kata zaman Brahmana berarti doa atau ucapan-ucapan sakti yang diutarakan oleh para Brahmana. Ucapan yang berbentuk mantra-mantra yang dapat menimbulkan petua jika para Brahmana marah kepada para pengikutnya, maka ucapan itu akan jadi kenyataan sehingga para pengikutnya akan tunduk kepada apa yang diperintahkan Brahmana kepada para pengikutnya, tentunya dengan hal-hal yang baik dan sopan. Pembagian masyarakat menjadi 4, yaitu warna Bhagavad Gita, yaitu Brahmana, Kshatriya. Soalnya waktunya sudah selesai ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke, sekarang Albert Guptua. Saya Pak, Saudara Richard bisa dibagikan layarnya. Sejarah filsafat India. Pendahuluan, filsafat India merupakan filsafat yang berasal dari timur dekat selatan. Disebut filsafat India karena India sejak 2000 sebelum Masehi sudah mengenal kebijaksanaan dalam segi kehidupan dan alam sekitar. Dalam filsafat India membagi sejumlah zaman dalam penyebarannya, ada 4 zaman, yaitu zaman Veda, zaman Epos, zaman Sutra, dan zaman Skolastik. Perbedaan yang paling mendasar filsafat India dan filsafat Barat yaitu tentang pemikiran mereka, yang mana filsuf Barat mengadopsi akal dan rasional sebagai satu-satunya kebenaran dan memberikan perubahan pada peradabannya, dan filsafat India mengadopsi pemikirannya dari kepercayaan terhadap dewa mereka yang dapat membuat ketenangan dan kedamaian, saling memaafkan, saling tolong-menolong, saling menjaga alam semesta ini agar tidak rusak. Sejarah filsafat India. Yang pertama, zaman Veda. Kedatangan bangsa Arya ke India membawa peradaban yang baru, dan sebelumnya di India sudah ada peradaban lama, yaitu Dravida, penduduk asli India. Zaman Veda merupakan zaman yang dimana para pemuka agama timbul. Di sanalah mereka membangun peradaban yang baru. Bangsa Arya datang sebagai penduduk baru sekaligus untuk menyebarkan kitab Brahmana dan kitab Upanishad. Zaman Brahmana, kata Brahmana berarti doa yang atau ucapan-ucapan sakti yang diutarakan oleh para Brahmana. Pembagian masyarakat menjadi 4 warna, yaitu Brahmana, Kshatriya, Waisya, dan Sudra. Brahmana yaitu para pejabat yang berpengetahuan tinggi atau disebut juga ulama, pendeta, pastor, dan lain-lain. Kshatriya yaitu para pejabat dan juga administrator pemerintah. Mereka yang mendapat julukan Kshatriya ini harus bertanggung jawab layaknya seorang pemimpin untuk kesejahteraan rakyat dan umum. Waisya yaitu para petani dan pedagang. Mereka adalah kaum menengah yang mempunyai penghasilan cukup dan sudah taraf menengah dalam kehidupan. Kasta. Sudra yaitu para buruh kasar yang tugasnya membantu para Brahmana, Kshatriya, dan Waisya. Manusia bersifat ritualistik yang selalu melakukan simbol-simbol dengan korban-korban. Pemikiran filsafat mulai dari pemikiran-pemikiran yang bersifat metafisis yang tidak terlihat dari nol, abstrak tapi belum sistematis. Karena pemikiran filsafat ini masih tersebar di sana-sini secara tidak teratur. Lalu di zaman Upanishad, Upanishad berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu upa yang berarti dekat, ni berarti di bawah. Upanishad berarti duduk berdekatan di bawah kaki guru. Maksudnya adalah sikap siswa yang duduk di hadapan para guru untuk menerima ajaran yang rahasia. Pada zaman Upanishad, pemikiran filsafat sudah menyebar dan sudah mengetahui, tetapi belum sistematis dan terstruktur. Hal ini disebabkan karena pemikiran filsafat masih tersebar luas dan merupakan karya-karya guru dalam pemikiran tentang agama. Zaman Epos ini adalah sebuah zaman yang penuh dengan karya-karya klasik, sebuah pementasan drama yang selalu ditunggu oleh orang banyak. Bukan hanya dalam pemikirannya saja, tetapi dalam karya-karya seninya yang menjadi terkenal, yaitu kisah Ramayana dan Mahabharata. Dan ini memberikan sejumlah inspirasi kepada semua industri-industri persenian yang diterjemahkan dalam masing-masing bahasa, dan ini menjadi strategi dalam penyebaran filsafat India di dunia. Zaman Sutra, Weda di zaman ini sangat kuno, sehingga membutuhkan ilmu untuk menerjemahkan dan mengetahui isinya. Di samping itu, menggunakan bahasa Sanskerta dengan tulisan huruf, sehingga harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami. Dengan itu, filsafat menciptakan sutranya sendiri-sendiri. Lalu zaman skolastik sangat sulit untuk dipisahkan dengan zaman Sutra karena tahun dan zamannya sama. Skolastik adalah zaman sekolah-sekolah pemikiran yang ada dalam
bahasa Sanskerta disebut Acayana. Pemikiran Buddha dan perkembangannya menginspirasi pada pemikiran skolastik. Para pemikir didasari oleh Veda dan menentang dogmatis dan tradisi dengan menjelaskan ulang kebiasaan yang menggunakan akal dan logika. Di abad 19 sampai 20, filsafat pendeta dan yoga sudah menyebar ke bagian Eropa dan benua Amerika yang dibawa oleh ilmuwan India yang belajar di Eropa dan Amerika. Dan mereka paham tentang mencintai alam dan kosmologi, serta mencintai kehidupan dan cara memperbaiki diri. Yang ajaran-ajaran filsafat India. Menurut Dr. Surajiyo, ajaran-ajaran dalam filsafat India ada 4, yaitu yang pertama menurut tentang kenyataan yang tertinggi. Dalam spekulatif ini dasar-dasar ajaran yang berkaitan dengan kenyataan yang tertinggi. Ialah zat yang mutlak. Dalam arti filsafati ialah bahwa kenyataan tertinggi itu bebas dari segala sebutan dan bebas dari segala hubungan tersebut ialah yang maha kuasa. Ajaran tentang jiwa semuanya mengakui adanya Tuhan dan dapat dikatakan juga bahwa jiwa itu mempunyai sikap meyakini dan perasa terhadap kepercayaan yang maha kuasa. Jiwa yang mutlak adalah jiwa yang abadi yang memancarkan suatu sinar kebaikan dari Tuhan. Ajaran tentang karma, filsafat India mengajarkan jika berbuat salah, mereka akan menanggung perbuatan itu juga dengan setimpal. Dengan demikian, timbullah sistem karma dalam ajaran filsafat India. Lalu yang terakhir, ajaran tentang kelepasan. Ajaran ini merupakan doktrin yang bersifat optimis kepada masa depan manusia. Ajaran ini memberikan keyakinan dan semangat untuk menjalani hidup ini dengan damai dan bahagia. Dengan demikian, setelah manusia melepaskan diri dari kejahatan, maka manusia harus bertobat dan jangan melakukan kesalahan lagi. Dan jangan berputus asa untuk masa depan yang baik. Sekian dan terima kasih, Pak. Oke, baik. Sekarang Ayu Wandra. Baik, Pak. Sejarah filsafat India. India sejak tahun 2000 sebelum Masehi sudah mengenal kebijaksanaan dari segi kehidupan dan juga alam. Filsafat India merupakan kebijaksanaan yang mengatur kehidupan, way of life untuk kesejahteraan hidup di dunia ini. Perbedaan yang mendasar dari filsafat Barat dengan filsafat Timur yaitu tentang pemikiran yang mana filsafat Barat mengadopsi akal dan rasional sebagai satu-satunya kebenaran yang memberikan perubahan pada peradabannya. Dan filsafat India mengadopsi pemikiran dari kepercayaan terhadap dewa mereka atau Arsi yang dapat membuat ketenangan dan kedamaian, saling memaafkan, saling tolong-menolong, dan saling menjaga alam semesta ini agar tidak rusak. Sejarah filsafat India, yang pertama zaman Veda. Kedatangan bangsa Arya ke India membawa pengaruh besar karena mereka membawa perubahan filsafat, puji-pujian dan nyanyian berbentuk teks keagamaan, dan selanjutnya timbullah kitab Brahmana dan kitab Upanishad. Padahal sebelumnya di India sudah ada peradaban Lam, yaitu Drawida, penduduk asli India yang jati diri mereka yaitu mempercayai mitos dan tahayul. Kata Samhita artinya kumpulan, bahwa syair-syair dari Rig Veda dikumpulkan pada zaman bangsa Arya dan non-Arya bertemu di India. Pada zaman ini, manusia melakukan penyembahan terhadap dewa-dewa dan yang disebut Div yang berarti sinar, yang dikaitkan dengan benda-benda penerangan seperti matahari, bulan, bintang, dan lain-lain. Selanjutnya dewa menikmati persembahan dari korban-korban tersebut dan diundang mantra-mantra yang diucapkan. Salah satu dewanya yaitu Waruna atau Waruna Indra. Penguasaan Erta atau alam semesta yang berarti hukum atau keadilan. Erta menjadi bapak dari segala sesuatu dan berkembang menjadi dharma. Ajaran tasawuf merupakan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara merenungkan diri, memahami hidup dan mengetahui ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Percampuran Hindu di Indonesia tidak lepas dari bangsa-bangsa Arya dan kitab Veda, dengan menyesuaikan cerita abad ke-9 pada cerita-cerita Ramayana dan Mahabharata yang masing-masing punya keahlian peran kepahlawanan seperti Pandawa 5 yaitu Yudhishthira, Bima, Arjuna, Nakula, Saweda, dan yang lawannya adalah Urawa. Zaman Brahmana yaitu doa yang berbentuk mantra-mantra, ada 4 pembagian masyarakat yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Brahmana yaitu golongan berpengetahuan tinggi seperti pendeta atau wakil dewa di dunia. Ksatria itu adalah pejabat, layaknya pemimpin kesejahteraan rakyat dan umum. Waisya yaitu para petani dan pedagang atau sering disebut dengan kaum menengah. Sudra yaitu buruh pekerja kasar yang tugasnya membantu para Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Pemikiran filsafat dengan pemikiran mencapai sebab yang pertama dari alam semesta ini bernama Prajapati, yaitu Tuhan pencipta yang disebut Brahma dari kata
artinya tumbuh dan berkembang. Hubungan manusia dengan alam seperti sayur tanpa garam akan hambar. Alam menyediakan tempat bermukimnya manusia, tetapi manusia memperkaya diri dengan nafsu dengan kekayaan alam. Zaman Upanishad berarti duduk di bawah kaki guru. Kitab Upanishad adalah pemikiran tentang agama yang bersifat mutlak dan real. Brahmana yang tertinggi dan dewa-dewa lain yang terendah. Manusia dalam atma keabadian adalah Brahmana. Yang kedua, zaman epos. Zaman epos merupakan pementasan karya-karya seperti Ramayana dan Mahabharata. Berikut adalah buku Ramayana yang ditampilkan di industri-industri persenian. Yang pertama, Balakanda. Yang kedua, Ayodhya. Yang ketiga, Aranyaka. Yang keempat, Kiskendakanda. Yang keenam, Sundrakanda. Yang keenam, Yudakanda. Yang ketujuh, Uttarankanda. Mahabharata edisi awal terdiri dari 24.000 sloka, yakni Adi Parwa, Sabha Parwa, Arankawana Parwa, Virata Parwa, Udyoga Parwa, Bhisma Parwa, Dona Parwa, dan masih banyak lagi, yaitu bisa kita lihat di file. Yang selanjutnya itu zaman sutra. Weda di zaman ini sangat kuno dengan bahasa Sanskerta yang ditulis dengan huruf Dewanagari. Muncul 6 pemikiran filsafat yang disebut sebagai Satdarsana, Nyaya, Vaiskesika, Yoga, Purwa, Mimasa, dan Vedanta. Zaman Sudra merupakan zaman yang berisi tempat-tempat filsafat dan pemikiran praktis keagamaan kritis dan penuh dengan karya-karya India Brahmana. Vedanta merupakan sebuah karya klasik dari Abadini untuk menyebarkan ajaran keagamaan bersumber dari Sang Brahmana, Karika, dan Sankara dengan menggunakan akal-akal rasio untuk melambangkan Buddhisme, memperbaharui ajaran Gaupada. Yang selanjutnya, zaman skolastik. Zaman skolastik merupakan zaman sekolah-sekolah atau dalam bahasa Sanskerta disebut Arcahya. Para pemikir yang selalu mengkritisi pada zaman ini adalah Satdarsana seperti Nyaya dan Gautama, Walsesika dan Kanada, Samyaka dari Kapila, Yoga dari Patanjali, Mimamsa dari Zamini, dan Vedanta dari Badarayana. Semua sistem Brahmana diambil dari Veda sehingga aliran filsafat terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu Astika atau ortodoks dan Nastika atau heterodoks. Oke. Yang selanjutnya ajaran-ajaran. Pak, waktunya sudah selesai ya. Terima kasih, Pak. Kita lanjut dengan Dian Permana Barus. Andre Senturi masih, Pak. Andre Senturi. Iya, Pak. Oh ya, Andre Senturi. Oke. Andre Senturi, silakan. Tolong Saudara Richard share screen. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat India dan perkembangannya. Pendahuluan, filsafat India merupakan filsafat yang berasal dari timur dekat selatan. Mengapa disebut sebagai filsafat India? Karena India sejak 2000 sebelum Masehi sudah mengenal yang namanya kebijaksanaan dalam kehidupan dan alam sekitarnya. Filsafat India membagi sejumlah zaman dalam penyebarannya, yaitu zaman Veda, zaman Epos, zaman Sutra, dan zaman skolastik. Perbedaan yang sangat mendasar filsafat timur dengan filsafat barat yaitu tentang pemikiran mereka, yang mana filsafat barat mengadopsi akal dan rasional sebagai satu-satunya kebenaran yang merupakan perubahan pada peradabannya. Dan filsafat India mengadopsi pemikirannya dari kepercayaan terhadap dewa. Yang pertama yaitu zaman Veda yang terdapat pada 1500 sebelum Masehi sampai 600 sebelum Masehi. Zaman Veda merupakan zaman yang dimana para pemuka-pemuka agama timbul. Di sanalah mereka membangun peradaban baru. Sebelumnya peradaban para Wida itu peradaban yang sangat kuno dan percaya terhadap hal-hal yang berbau mitologi. Yang pertama yaitu ada kitab Brahmana dan kitab Upanishad. Zaman Brahmana yaitu kata Brahmana berarti doa atau ucapan-ucapan sakti yang diutarakan oleh para Brahmana. Ucapan yang berbentuk mantra-mantra yang dapat menimbulkan petua jika para Brahmana marah kepada para pengikutnya. Yang kedua yaitu zaman Upanishad. Upanishad berasal dari bahasa Sanskerta yaitu upa yang artinya dekat dan ni berarti di bawah. Upanishad artinya yaitu duduk berdekatan di bawah kaki guru. Maksudnya adalah
bahwa sikap siswa yang duduk di hadapan guru untuk menerima ajaran yang bersifat rahasia. Yang kedua yaitu zaman epos yang terdapat pada 600 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Zaman epos ini adalah sebuah pementasan drama yang selalu ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Dan ini memberikan sejumlah inspirasi kepada semua industri-industri persenian yang diterjemahkan dalam masing-masing bahasa. Di dalam buku Ramayana ada 7 kanda, yaitu Balakanda, Ayodhya-kanda, Araya-kanda, Iskenda-kanda, Sundara, Yuddha-kanda, Uttara-kanda. Mahabharata terdiri dari 18 parwa yang terdiri dari 100.000 saloka, yaitu yang pertama Adi Parwa, Sabha Parwa, Wana Parwa, Virata Parwa, Udyagu Parwa, Isma Parwa, Drona Parwa, Karna Parwa, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu zaman sutra yang terdapat di 200 Masehi. Weda di zaman ini sangat kuno sehingga membutuhkan ilmu untuk menerjemahkan dan mengetahui isinya. Sutra dalam tulisan-tulisan filosofi yang singkat sebagai suatu kesimpulan, sehingga sutra ini sulit ditangkap tanpa adanya komentar-komentar yang pada akhirnya justru komentar-komentar dan muncul pemikiran-pemikiran filsafat yang kritis dalam memecahkan problem-problem filsafat. Yang selanjutnya itu zaman skolastik. Zaman skolastik sangat sulit untuk dipisahkan dengan zaman sutra karena tahun dan zamannya sama. Skolastik adalah zaman sekolah-sekolah pemikiran yang dalam bahasa Sanskerta disebut sebagai Arcaharya. Yang selanjutnya itu ajaran-ajaran filsafat India, yaitu ada 4. Yang pertama ajaran tentang kenyataan yang tertinggi. Yang kedua ajaran tentang jiwa. Yang ketiga ajaran tentang karma. Dan yang selanjutnya yaitu ajaran tentang kelepasan. Manusia sebagai penyelamat. Yang ada beberapa bagian yaitu aliran materialisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang penting adalah tubuh manusia agar dalam hidup mereka tidak ada saling benturan dengan sistem kehidupan mereka. Yang kedua yaitu aliran spiritualisme. Spiritualisme berpendapat bahwa yang terpenting pada diri manusia adalah jiwa, bahwa manusia berada di dalam di dalam roh dan jasad. Selanjutnya aliran dualisme. Aliran dualisme berpendapat bahwa tubuh dan jiwa sama pentingnya, dan tokohnya antara lain René Descartes. Ada bagian-bagian yang terdapat di dalamnya yaitu manusia juga sebagai monopluralis. Yang kedua, manusia sebagai penyelamat raga dan jiwa. Yang selanjutnya manusia dalam budaya, antropologi, dan sosial. Sini ada dibagi beberapa yaitu manusia yang sebagai antropologis. Kata antropologis berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti pikiran. Yang kedua yaitu manusia sebagai sosial. Manusia yang disebut sosial yaitu sudah menjadi hal yang pasti dan ciri-ciri manusia yang bersosial adalah melakukan kontak sosial dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu filsafat kehidupan pada masa kini. Filsafat mengenai manusia memang sangat menyentrik bagi kita. Karena dengan hal itu kita dapat mengetahui manusia dengan lebih dekat. Selanjutnya pertemuan filsafat dengan manusia. Sesudah manusia bertemu dengan filsafat, manusia akan berubah dengan sendirinya. Yang awalnya manusia itu polos menjadi berwarna-warni dan indahnya untuk disampaikan. Pandangan filsafat untuk masa depan yaitu memprediksi apa yang akan terjadi pada masa depan. Mereka akan menemukan solusi-solusi untuk menurunkan risiko-risiko yang terjadi pada masa depan. Selanjutnya menjaga nama baik filsafat. Jika nama baik filsafat tidak dijaga, maka kepercayaan masyarakat akan hilang dalam kebijaksanaannya. Yang selanjutnya filsafat sebagai penganut agama. Oke, Andre, waktunya habis ya. Baik, Pak. Sekarang Dian. Baik, Pak. Dian. Sejarah filsafat India. Lanjut, Pak. Pengertian filsafat India. Filsafat India merupakan filsafat yang berasal dari timur dekat selatan. Mengapa disebut sebagai filsafat India? Karena India sejak 2000 sebelum Masehi sudah mengenal yang namanya kebijaksanaan dalam segi kehidupan dan alam sekitar. Sehingga filsafat India adalah kebijaksanaan yang mengatur kehidupan, way of life, untuk kesejahteraan kita hidup di dunia ini dengan lebih tenang dan damai. Lanjut. Sejarah filsafat India menurut Dr. S. Rahak Saman
dibatasi menjadi mulai dari 2000 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi yang membagi menjadi periode, yaitu yang pertama zaman Veda 1500 sebelum Masehi sampai 6000. Zaman Veda merupakan zaman yang dimana para pemuka agama timbul di sanalah mereka membangun peradaban baru sebelum perkembangan Drawida itu. Peradaban yang sangat kuno dan percaya terhadap hal-hal yang berbau mitologi dan tahayul. Yang pertama itu zaman Brahmana, yang kedua zaman Pasyat. Kita lanjut ke kedua, zaman Epos, dari tahun 6000 sebelum Masehi sampai 2000 Masehi. Zaman Epos ini adalah zaman yang penuh dengan karya-karya klasik, sebuah pementasan drama yang selalu ditunggu oleh orang banyak, bahkan hanya dalam pemikiran saja, tetapi dalam karya-karya ini yang menjadi terkenal. Lanjut di dalam buku Ramayana Vakshyana Dharma 1984 yang ditulis oleh M. Rama dikatakan bahwa cerita ini ditulis oleh Valmiki, terdiri dari 24.000 sloka yang dibagi menjadi 7 kanda, yaitu Balakanda, Ayokanda, Armayakanda, Syakanda, Sundakanda, Yudakanda, dan Uttrakanda. Lanjut. Zaman Sutra tahun 2000 Masehi. Sutra dalam bentuk tulisan filosofi yang singkat sebagai sesuatu kesimpulan, sehingga sutra ini sulit ditangkap tanpa adanya komentar-komentar, yang pada akhirnya justru komentar-komentar dan muncul pemikiran-pemikiran filsafat yang kritis dalam pemecahan problem filsafat yang ada. Yang keempat, lanjut. Yang keempat, zaman skolastik. Skolastik adalah zaman sekolah-sekolah pemikiran yang dalam bahasa Sanskerta disebut Acarya, pemikiran Buddha, dan perkembangannya menginspirasikan pada periode skolastik pada pemikiran didasari oleh Veda yang mengatung dogmatisme dan transisi dengan penjelasan ulang kebijaksanaan dengan menggunakan akal dan logika. Aliran filsafat terbagi menjadi 2 kelompok. Ialah kelompok yang mengakui otoritas Veda, Satrasma masuk dalam kelompok ini. Kita lanjut, kelompok Nastika. Kelompok tersebut tidak mengakui otoritas Veda sebagai Buddhisme, Jainisme, dan Cakrawa, sehingga agama Buddha terlahir dari tidak mengetahui terhadap otoritas Veda. Lanjut, ajaran-ajaran filsafat India. Ajaran ini ibaratkan selang-selang yang dilewati oleh air yang keluar dari sumbernya, maka masing-masing selang beberapa kualitas air yang sumbernya. Begitu juga dengan aliran-aliran dalam filsafat India, masing-masing berbeda pemahaman dan penyebarannya, tetapi dalam sumber yang sama, yaitu Veda. Lanjut, ajaran yaitu contoh-contohnya ajaran tentang keyakinan tertinggi, yang kedua ajaran tentang jiwa, yang ketiga ajaran tentang karma, yang keempat ajaran tentang kelepasan. Kita kesimpulan, zaman-zaman ini merupakan zaman-zaman filsafat India yang menuju perubahan, sehingga masing-masing zaman mempunyai perubahan sendiri, seperti zaman Brahmana yang yaitu datang bangsa Arya melalui ras Drawida yang notabene seorang ras orang-orang asli India yang masih berbudaya lama, sehingga bangsa Arya meluas ajaran dengan menyanyikan dan puji-pujian terhadap dewa, sehingga ras Drawida lenyap dengan mengganti sistem dogma bangsa
Arya selanjutnya pada zaman epos ini tumbuh suatu sutra yang tentang pergerakan Ramayana dan tentang pahlawan yang digambarkan pahlawan membela yang benar sehingga penyihir sehingga baik Pak. Sekarang Doyan. Baik Pak, baiklah di sini saya akan mempresentasikan laporan bacaan saya dengan judul Sejarah Filsafat India. Filsafat India memberikan sebuah paradigma yaitu tentang ketuhanan, kemanusiaan, alam dan jiwa. Sehingga filsafat India itu disebut sebagai humanist philosophy yang dicirikan sebagai metode tentang saling mencintai sesama manusia dan menjaga alam sekitar. Filsafat India disebut sebagai filsafat yang cukup lama melebihi dari filsafat Yunani dan filsafat Islam yang diperkirakan sekitar 2000 sebelum Masehi. Filsafat India telah masuk dalam ranah ilmu hikmah dan kebijaksanaan. Tujuan dari hikmah filsafat India adalah tentang keselamatan di dunia dan akhirat. Filsafat India merupakan filsafat yang berasal dari timur dekat selatan. Disebut sebagai filsafat India adalah karena sejak 2000 sebelum Masehi sudah mengenal yang namanya kebijaksanaan, baik itu dalam segi kehidupan dan alam sekitar, sehingga filsafat India juga dipahami sebagai kebijaksanaan yang mengatur kehidupan, way of life, untuk kesejahteraan hidup manusia di dunia supaya lebih tenang dan damai. Filsafat India terbagi menjadi beberapa macam zaman dalam penyebarannya, yaitu satu zaman Veda dari pada masa 1500 sebelum Masehi sampai 600 sebelum Masehi. Zaman Veda merupakan zaman di mana para pemuka-pemuka agama muncul. Di sanalah mereka membangun peradaban baru yang sebelumnya peradaban Drawida itu dianggap sebagai peradaban yang sangat kuno dan percaya terhadap hal-hal yang berbau mitologi dan tahayul. Yang kedua, zaman Epos 600 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Zaman Epos adalah zaman yang penuh dengan karya-karya klasik, sebuah pementasan drama yang selalu ditunggu oleh orang banyak. Bukan hanya dalam pemikirannya saja, tetapi juga dalam karya-karya seninya yang menjadi terkenal, yaitu tentang kisah Ramayana dan Mahabharata. Yang ketiga, zaman Sutra 200 Masehi. Zaman Sutra merupakan zaman yang penuh dengan bingkai-bingkai filsafat, penuh dengan pemikiran praktis keagamaan kritis, dan penuh dengan karya-karya indah Brahman dalam menuliskan secercah kata-kata yang menempel di buku. Yang keempat, zaman skolastik 200 Masehi. Zaman skolastik adalah zaman sekolah-sekolah pemikiran yang dalam bahasa Sanskerta disebut dengan Arkarya. Pemikiran Buddha dan perkembangannya menginspirasikan pada periode skolastik, di mana para pemikir didasari oleh Veda yang menentang dogmatis dan tradisi dengan menjelaskan ulang kebiasaan yang menggunakan akal dan logika. Zaman skolastik dianggap sebagai zaman yang pemikirannya lebih modern dan para filsuf dapat belajar di Eropa dan Amerika, dan orang Barat juga mengagumi pemikiran para filsuf India karena pemikiran mereka bersifat merakyat dan bebas, sehingga filsafat ini ditemukan di berbagai penjuru dunia. Perbedaan yang paling mendasar dari filsafat timur India dengan filsafat Barat, yaitu tentang pemikiran mereka, di mana filsafat Barat mengadopsi akal dan rasional sebagai satu-satunya kebenaran yang memberikan perubahan pada peradabannya, sedangkan filsafat India itu mengadopsi pemikirannya dari kepercayaan terhadap dewa mereka, Atarsi, yang dapat membuat ketenangan dan kedamaian, saling memaafkan, saling tolong-menolong, saling menjaga alam semesta supaya tidak rusak. Dapat disimpulkan bahwa sistem filsafat India mengandung bagaimana cara manusia untuk hidup damai dan tenang, saling tolong-menolong sesama manusia, dan juga sistem pembebasan manusia dari sikap serakah dan sombong. Perbuatan dari setiap manusia akan mendapat karma, yaitu pembalasan sesuai dengan apa yang diperbuat oleh manusia selama di dunia. Jika manusia berbuat kebaikan, maka yang didapat juga pasti kebaikan. Tetapi jika buruk, maka balasannya juga akan sama, yaitu mendapat hal yang buruk. Hakikat manusia adalah roh atau Atman, yang merupakan percikan dari Brahman, bahwa setiap manusia itu adalah bersaudara, dan itu merupakan Atman. Sehingga manusia yang benar itu adalah yang mencintai sesamanya. Manusia untuk mencapai sebuah pembebasan atau moksa harus melalui karma.
terbebas dari keserakahan dan kesombongan di dalam diri manusia, sehingga dapat hidup sesuai dengan tuntutan Veda. Filsafat India juga dipahami sebagai filsafat yang berbicara tentang kemanusiaan yang seutuhnya dan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup manusia untuk hidup lebih bijak. Manusia yang jauh dari pembebasan tidak akan pernah sampai terhadap nirwana setelah manusia hidup kembali setelah reinkarnasi. Seperti dalam Veda, manusia yang baik adalah manusia yang baik dengan karamanya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pas 5 menit ya. Terakhir. Oh, sudah selesai ya? Sudah, Pak. Ada lagi yang belum? Sudah semua ya? Sudah semua, Pak. Baik. Terima kasih atas semua presentator yang melaporkan hasil bacaan kita yang berbicara soal filsafat India. Nah, saya yakin bahwa kalian sudah akan menambah masukan ya yang berkaitan dengan topik kita hari ini. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu bahwa proses pembelajaran kita itu tidak monolog dari dosen sendiri, tapi juga mahasiswa berkesempatan memberi materi sehingga mahasiswa itu menjadi dosen untuk kita. Jadi ada 5 dosen tadi yang menyampaikan materinya untuk membekali kita memahami filsafat India dari bukunya Riki Rahmatullah. Ya, Rahmatullah. Nah, jadi sekarang kita kesempatan menambah informasi yang lebih banyak lagi supaya tujuan pembelajaran kita memahami filsafat India semakin mendalam. Silakan siapa yang melakukan menambah materi atau memberi masukan kepada kita semua yang hadir supaya semakin memahami filsafat India ini. Silakan siapa yang lebih dulu. Ada yang memberi masukan? Silakan. Tidak ada? Tidak ada yang memberi masukan? Saya bisa Pak nambahin sedikit Pak. Silakan. Baiklah, saya akan memberi masukan yaitu aliran filsafat pada zaman skolastis itu terbagi atas 2, yaitu kelompok Astika, yaitu kelompok ini adalah kelompok yang mengakui adanya otoritas Veda. Baru yang kedua yaitu kelompok... Tadi sudah melapor kan? Iya Pak. Oh enggak usah, yang lain maksudnya. Kalau kamu tadi kan sudah melaporkan apa yang kau baca. Yang lain. Iya Pak, iya. Ada yang ingin memberikan tambahan masukan dari yang lain? Saya ingin mencoba, Pak. Silakan. Baiklah, tadi ada kepada teman-teman penyaji, terima kasih sudah mempresentasikan. Tadi ada disinggung soal upasat tentang bagaimana hidup damai, mengenai antropologis, filsafat skolastik, Upanishad, dan lain sebagainya. Dan ada tadi saya dengar disinggung mengenai Mahatma Gandhi. Jadi Mahatma Gandhi ini adalah seorang tokoh dia juga termasuk yang mendapat Nobel Perdamaian karena dia itu memperjuangkan perdamaian di India. Jadi kehadiran si Mahatma Gandhi ini dan bagaimana model hidupnya itu ditiru sama orang India. Nah, jadi di dalam si diri Gandhi ini dia itu memiliki suatu identitas yang disebut dengan identitas kebijaksanaan asetetik atau lifestyle.
Jadi dengan politik. Jadi si Gandhi ini dia merupakan gambaran status spiritual yang memiliki, di mana di dalam dirinya itu ada esensi ilahi bersemayam. Jadi orang India menganggap bahwa si Gandhi ini bukan sebagai seorang imam saja, tetapi orang India itu menganggap dia itu sebagai seperti memiliki dewa, seperti ada aliran dewa, karena dia itu dalam ajarannya itu memiliki pandangan hidup yang membawa orang-orang India itu menuju kedamaian. Nah, jadi di kuasa ilahi dalam kehidupan Mahatma Gandhi ini juga sering disebut sebagai Brahman, yang sejak zaman Vediknya itu sampai sekarang jadi suatu konsep yang sangat penting dalam agama dan filsafat Hindu. Nah, selain itu saya juga ingin bertanya, tapi saya ingin bercerita dalam tradisi India itu sering ada mitos-mitos dan juga cerita-cerita yang mereka anggap itu bisa sebagai pembawa poda atau pembawa ajaran bagi mereka sendiri gitu. Jadi pandangan hidup. Jadi ada sebuah cerita di suatu desa itu ada sebuah pohon yang sangat besar, banyak akar-akar, banyak ranting dan dahan-dahannya, dan di situ ada seekor kucing tinggal, dan ada juga beberapa kucing lain tinggal di situ, dan ada tikus-tikus juga yang tinggal di situ. Jadi tikusnya ini tinggal di akar pohon dan kucing-kucingnya ini tinggal di ranting-rantingnya itu. Nah, jadi si kucing ini dia itu selalu memakan hewan-hewan yang menurutnya bisa ditangkap. Ya, hewan-hewan kecil lah, seperti tikus, seperti hewan burung begitu. Dia selalu menangkap dan memakannya. Nah, kebetulan di suatu hari ada seekor tikus dan ada seekor kucing. Jadi ketika seekor kucing ini berusaha untuk menangkap si tikus ini tidak bisa tertangkap karena ada dua orang manusia pemburu untuk memburu hewan-hewan yang ada di sana. Kebetulan kucing ini tertangkap. Jadi istilahnya ceritanya kucing ini tertangkap dan terjerat dalam sebuah jaring. Jadi ketika apa hubungan cerita ini dengan filsafat India? Saya ingin bertanya tentang perdamaian hidup, Pak. Dalam cerita ini ada perdamaian sedikit, Pak. Gitu. Ya, cerita tadi itu dari buku mana? Saya baca dari buku Cara Berpikir Filsafat, Cara Berpikir Orang Timur, menyangkut filsafat Indonesia, Cina, dan India oleh Profesor Konrad Kebung, Pak. Udah baca bukunya siapa ini? Si Rahmatullah ini? Belum, Pak. Belum? Masih sajian, Pak. Oke. Yang lain siapa yang sudah baca? Dibuat aja emoji seperti ini yang sudah baca. Buat seperti ini emojinya. Yang sudah baca bukunya Rahmatullah ini. Silakan. Suara Bapak putus-putus, Pak. Ya. Siapa yang sudah baca buku ini? Kalau sudah baca buku emoji, buku Rahmatullah, taruh seperti ini, tangannya gini. Siapa yang sudah baca? Selain mereka yang melaporkan hari ini. Siapa yang sudah baca? Ada yang baca si Erni tadi ya? Hanya satu orang yang baca. Buat seperti ini, emojinya. Siapa yang sudah baca? Gak ada. Tadi Erni baca. Enggak, Pak. Enggak ada aku buat, Kak.
Siapa yang baca? Nggak ada. Wow, keren sekali rupanya mahasiswa kita ini. Tak ada yang baca selain mereka berlima. Gimana mau maju? Gimana mau pintar? Kalau tidak ada yang baca. Jadi gimana kita mau diskusi kalau ya kalian tak ada baca satupun dari buku Rahmatullah ini. Seharusnya yang terjadi ialah ketika mereka membaca, melaporkan karena ruang yang terbatas, waktu yang terbatas, maka saudara-saudara melihat hal-hal mana yang belum dilaporkan mereka dari buku Rahmatullah. Lalu saya katakan tadi, apa yang Anda mau tambahkan supaya tercapailah pembelajaran kita. Otakmu bertambah pintar, mereka yang menyaji pun semakin tambah pengetahuan. Tercapailah tujuan kita mengetahui banyak informasi tentang filsafat India. Tapi kalau kamu tidak memasukkan ke otakmu apa-apapun, apa yang mau keluarkan? Sehingga terjadilah seperti tadi, cerita kucing dan tikus. Yang tidak ada kaitannya dengan filsafat India. Dia cerita tentang Mahatma Gandhi, dalam buku itu hanya satu kata yang tertulis tentang Mahatma Gandhi. Hanya ini aja. Tidak ada membahas apa yang dia sampaikan tadi tentang Mahatma Gandhi itu. Jadi gimana kita mau maju? Saya kasih sama kalian buku gratis, Anda tak baca. Tidak saya kasih nanti buku, Anda bilang, kami tidak punya buku, Pak. Nggak bisa mengerjakannya, nggak punya buku. Ini saya tunjukkan, saya kasih buku, Anda tidak baca. Mungkin saya salah, tidak menunjukkan apa yang kalian baca, sehingga tidak dibaca. Mungkin itu kesalahan saya ya. Nah, supaya jangan salah lagi saya minggu depan, saya kasih tunjuklah buku yang akan kalian baca ya, supaya otak kalian itu berisi gitu loh, punya otak ya, punya isi dalam otak gitu ya, sehingga otaknya nggak bolong, sehingga otaknya bisa mengerti ya, atau bisa dengar suara saya dengan baik, bisa didengar. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Atau suara saya nggak kedengaran sampai otaknya pun nggak bisa kerja gitu loh. Ini saya kasih tahu ya, minggu depan supaya otaknya bisa kerja ya. Lihat ya, lihat ke layar ya. Pasang matamu dengan baik. Ini ada buku. Judulnya Menelusuri Dinamika Hindu Etnis Tionghoa dalam kurung sebuah kajian komunikasi lintas budaya tutup kurung, ditulis oleh Kadek Hema Malini, diterbitkan oleh penerbit Paramita Surabaya. Halamannya 192 halaman. Tolong baca ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu terhormat ya. Baca ya, masukkan ke otakmu ya. Supaya minggu depan kita bicara dari otakmu. Dari apa yang kau baca. Ya. Ngerti enggak? Sampai di sini. Ngerti? Ngerti ya? Oke, kalau sudah ngerti. Cara membacanya, buka handphonemu, di situ kan sudah kukirim filenya, buka. Cara membuka handphone tahu kan? Buka handphonemu, buka ya. Lalu buka WA grup filsafat, ya, buka. Coba buka dulu WA filsafatmu. Supaya kamu tahu cara bukanya dan cara bacanya. Coba buka. Lihat di atas, ada di situ materi. Ada materi yang saya kirim. Lihat di situ ada materi. Udah ketemu. Lihat di situ. Menelusuri dinamika. Nah, buka. Lalu buka, baca. Ini seperti ini. Ini. Baca. Lalu setelah kau baca, kita diskusi minggu depan ya. Nah, dari sini keluarkan apa yang kau baca. Ini ya. Baca. Baik di jalan, di kamar mandi, entah kamu sedang di apapun, baca ya. Supaya terisi ke otakmu.
Ngerti ya? Aneh kalian ini. Dikasih buku gratis tak mau baca, disuruh kerja tak mau kerja. Ngapain kalian studi di sini kalau gitu? Pikirkan orang tuamu udah capek kerja lo di ladang, di sawah, di kantor, di kebun sana, Martiga 3 jualan di sana untuk sekolahkan kamu. Bayar mahal. Saya pun dibayar mahal mengajarmu di sini. Tapi tidak kau gunakan kesempatan untuk belajar, menambah ilmu. Kalau hanya untuk menghabiskan kuota sajanya, ngapain kita capek-capek kuliah ini? Oke, ini saya tanya lagi. Siapa yang mau baca minggu depan? Jadi dibuat emojinya, seperti tadi. Dibuat emojinya, siapa yang mau baca minggu depan? Ini saya rekam ini. Saya akan lihat nanti siapa yang mau baca hari ini dan untuk minggu depan. Lalu minggu depan saya tanya Anda tak mengerti, saya keluarkan dari Zoom ya. Saya keluarkan aja dari Zoom. Jadi kita hanya belajar dengan orang yang mau belajar dan mau mengerti. Bersedia ya minggu depan semua ya? Udah buat tanda tangannya? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Saya pikir sampai di sini aja lah. Ngapain kita membahas? Karena kalian ternyata tidak mau belajar. Kita jumpa minggu depan, kita diskusi minggu depan. Bacalah, baca. Supaya kita bisa berkembang. Tambah ilmu kalian. Kalau hanya saya yang menerangkan terus seperti ini, itu SMP. Itu SMP, SMA, gitu. Tapi anak-anak kuliah itu belajar dengan mandiri. Bahkan di luar silabus pun dia baca, menambah pengetahuannya. Jangan baca yang lain, kalau buku utamanya pun Anda tidak baca. Tapi kalau Anda sudah baca buku utamanya, tadi sudah baca buku Ricky Rahmatullah, lalu kau bandingkan buku orang lain, baru set. Itu namanya kita berdiskusi teologi, berdiskusi filsafat. Tapi kalau seperti ini caranya, nggak maju, nggak ada isi otak kalian nanti. Oke, saya pikir sampai di sini saja. Nanti kalau kalian ingin tambah lagi apa yang mau ingin saya sampaikan, nanti nonton YouTube saya lagi. Untuk kelas 2A tadi saya sudah sampaikan. Supaya tambah nanti apa yang kalian mau dapatkan dari filsafat India ini. Karena mereka pun tadi seperti itu. Di kelas B pun juga seperti itu. Ada yang serius. Oke, silakan Komti. Pilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Maaf Pak, sebelumnya Pak. Untuk menutup pertemuan hari ini, ditutup dengan doa oleh saudari Sonia. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratnya Bapa di mana pada sore hari ini kami sudah siap melakukan bangsa belajar mengajar kami Bapa. Begitu juga Bapa berilah. Silakan Sonia. Apakah masih bersama kita Sonia? Iya Pak. Silakan berdoa penutup. Oke Pak. Mari kita satukan hati kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratnya ya Bapak, dengan kami pada sore hari ini kami sudah melakukan segala aktivitas kami itu melalui proses belajar mengajar secara online ya Bapak. Begitu juga ya Bapak, berilah kepada kami kepintaran, kesabaran, agar supaya apa yang dibimbing oleh Bapak dosen kami bisa kami terapkan di dalam ilmu kami masing-masing ya Bapak. Begitu juga ya Bapak, berkatilah kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, Engkau memberkati mereka agar supaya bisa dapat mensekolahkan kami anak-anaknya. Terpujilah namamu ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. 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 Oke, makasih ya. Selamat sore bagi kita semua. Sore, Pak. Sore, Pak. Menjual Pak.